Di era serba digital ini, semakin tersadar akan pentingnya penggunaan bahasa sebagai alat berkomunikasi. Bicara soal bahasa, lebih tepatnya bahasa Indonesia, apakah kalian tahu sejarah di baliknya dan fungsi yang diikutinya? Saatnya belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Roshifa Delia dengan NIM 2514016028. Saya dari program studi Sastra Indonesia kelas A. Keberadaan saya di sini untuk membawakan materi perkembangan bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia yang dijelaskan di materi pertemuan pertama. Dosen pengampu Ibu Dr. Nina Kuina Hadiputri MPD. Sebagai rakyat Indonesia, kita menggunakan bahasa utama negara kita, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah sistem bahasa yang secara resmi digunakan sebagai alat berkomunikasi rakyat Indonesia dan digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Bagaimana sejarah terbentuknya bahasa Indonesia? Secara singkat, Belanda datang untuk berdagang, lalu mengubah taktik berdagang itu menjadi taktik menjajah. Langkah pertama yang dilakukan oleh Belanda adalah menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar penjajahan. Namun, rakyat Indonesia banyak yang tidak mampu menggunakan bahasa Belanda. Setelah itu, para ahli bahasa Belanda melakukan penelitian. Maka, dijadikanlah bahasa Melayu sebagai bahasa alat berkomunikasi pada saat itu. Sebelum kita melanjutkan, pasti dari kita bertanya-tanya, mengapa bahasa Melayu yang menjadi bahasa pengantar penjajahan? Sebab bahasa Melayu sudah menjadi bahasa perdagangan dan bahasa yang banyak dipahami oleh masyarakat setempat. Karena bahasa pengantar penjajahan inilah, bahasa Melayu menyebar luas ke berbagai pelosok tanah air. Lalu, apa yang membuat bahasa Indonesia yang berdasar bahasa Melayu menjadi bahasa yang resmi dan sah? Mengapa bukan bahasa daerah lain? Yang pertama, lingua franca, bahasa perhubungan dan sistem perdagangan. Dan yang kedua, semua suku menerima. Dan yang ketiga, sistem bahasa Melayu sederhana. Kapan bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional? Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari seluruh daerah berkumpul untuk menyatukan tekad yang terkenal dengan nama Sumpah Pemuda. Berikut adalah isi Sumpah Pemuda. Salah satu sumpah mengatakan, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya, keputusan para pemuda tersebut dikokohkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Secara konvensional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat berkomunikasi. Lalu, apa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Mengapa kebanggaan? Karena tidak semua negara memiliki bahasa nasional atas negaranya. Yang kedua, identitas nasional yang mempererat hubungan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, alat penghubung masyarakat antar suku dan daerah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam budaya, budayakan salam. Sampai jumpa di materi berikutnya.